warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsbunu Arif dari Forum News Network. Bakal calon presiden yang diusung oleh PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan, Ganjar Pranowo ini kembali jadi bulian dan bahan tertawaan para netizen. Ini Ganjar ditertawakan oleh netizen karena dia kan di akhir pekan ini seperti biasa dia selalu melakukan belusukan di berbagai daerah, dan kali ini dia belusukan di sekitar Bogor. Dan ketika dia melakukan belusukan di Bogor itu dia berkunjung ke Pasar Citerep Bogor. Dia didampingi oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Ini menarik ini. Gibran rupanya sudah mulai terjun jadi tim kampanye dari Ganjar Pranowo. Nah, apa pasalnya kemudian kok Ganjar Pranowo dibully oleh netizen? Ini karena dalam kunjungannya dia, dalam belusukannya dia di Pasar Citerep Bogor itu, dia mengaku kaget karena harga ayam di Pasar Bogor, di Pasar Citerep Bogor ini sudah tembus sampai Rp40.000. Wah, ini statement inilah yang kemudian banyak digoreng dan dibully oleh media, karena kemudian para netizen menemukan data di Tegal, Jawa Tengah. Ini daerah, kan sekarang ini Ganjar Pranowo masih menjadi gubernur Jawa Tengah ya. Ini di Tegal dan Pemalang ini, malahan ini harga ayam itu sudah tembus 42.000 ya. Jadi lebih tinggi dari harga ayam di Bogor. Di Semarang, di Kota Semarang itu yang tempat Ganjar tinggal, itu sudah lama bahkan para pedagang dan juga pembeli mengeluh karena harga ayam itu tembus sampai 40.000. Nah, ini orang kemudian jadi bertanya-tanya, kalau gitu kan kemana saja Ganjar Pranowo ini, kok dia kemudian kaget ketika ada harga ayam di Pasar Citerep Bogor sampai 40.000, sementara sebenarnya di wilayah yang dia jadi penguasanya, di Gubernur Jawa Tengah itu harganya lebih tinggi dari di Bogor itu. Dan inilah yang kemudian dikritik oleh para netizen gitu ya. Kenapa? Karena kemudian netizen meledek Ganjar Pranowo dengan cara begini, kata dia, ya memang mahal Pak harga ayam yang tembus 40.000 itu karena UMP, maksudnya upah minimum di provinsi di Jawa Tengah itu kan cuma 2 juta. Ini nggak salah para netizen ini, memang UMP atau upah minimum provinsi di Jawa Tengah itu rata-rata memang sangat salah satu yang terendah lah ya di Indonesia, karena ini rata-rata UMP-nya itu hanya Rp1.958.169. Jadi mungkin tadi maksudnya langsung dibulatkan menjadi 2 juta. Padahal kalau untuk UMP ini, kalau untuk para tenaga kerja, para buruh ini ya mestinya dibulatkan ke bawah ya, bukan ke 2 juta gitu ya. Dibulatkan ke bawah menjadi 1.950. Tapi mungkin angkanya supaya mudah itu dibulatkan menjadi 2 juta. Nah, kalau ngomong-ngomong soal ini ya, soal UMP-nya itu cuma 1,95 juta, tapi di Bogor ini, nah itu mungkin maksudnya si netizen itu gitu ya. Di Bogor itu upah minimum kabupatennya itu sebesar 4.639.429. Jadi ini kalau kita hitung-hitung dari sisi upah minimum provinsi dan kemudian dibandingkan dengan upah minimum kabupaten di Bogor, ya ini 2 kali lipat dari lebih ya, bahkan lebih dari 2 kali lipat angka upah minimum kabupaten di Bogor. Jadi artinya apa? Maksudnya ya daya beli orang di Bogor ini pasti jauh lebih tinggi dibandingkan orang di Jawa Tengah. Jadi agak mengagetkan kalau kemudian Ganjar mengaku kaget. Ini bahasanya Pak Balit, mengagetkan ketika dia kaget. Kenapa? Nah, bagi orang Kabupaten Bogor saja yang upah minimum kabupatennya itu 2 kali lipat dari Jawa Tengah, itu mereka aja mengeluh, apalagi warganya Ganjar Pranowo ya. Tapi kan nggak adil ya kalau membandingkan upah minimum provinsi dengan kabupaten, karena memang di kabupaten, di provinsi itu ada yang tinggi, ada yang rendah misalnya begitu. Nah, mari kita lihat dibandingkan dengan Tegal supaya apple to apple antara Bogor dengan Tegal. Di Tegal itu upah minimum kabupatennya itu tahun 2023 itu hanya Rp2.145.212. Jadi ya ini nggak sampai separuhnya dari upah minimum kabupaten di Bogor. Bagaimana dengan Pemalang? Pemalang ini upah minimum kabupatennya cuma
Rp2.081.783. Ini malah nggak sampai, lebih rendah lagi dibandingkan Tegal. Jadi dari situ saja harusnya memang Ganjar itu lebih kaget kalau dia berkunjung ke Tegal dan ke Pemalang. Nah, bagaimana dengan Semarang sendiri? Bahkan Semarang itu yang ibu kota provinsi saja itu upah minimum kabupatennya atau upah minimum kota, ya karena Semarang itu adalah kota, itu dia lebih rendah, masih rendah dari Bogor. Tadi kalau Bogor tadi itu Rp4.639.429, di Semarang itu hanya Rp3,6 juta. Jadi dari situ kita bisa mengukur daya beli warga Jawa Tengah dengan warga Bogor. Jauh ya. Jadi harusnya memang Ganjar itu lebih prihatin dengan kondisi warganya daripada dia ngurusi, dia cawe-cawe urusan di kabupaten lain, di provinsi lain. Soal harga ayam yang tembus sangat tinggi itu juga terjadi di Jakarta, dan pada waktu itu beberapa waktu sebelumnya Pak Jokowi juga mengaku kaget karena harga ayam ketika Pak Jokowi berkunjung ke pasar Palmerah di Jakarta. Palmerah ini Jakarta Selatan atau Jakarta Barat, saya lupa ini ya. Tapi pokoknya di Palmerah ya, di Palmerah itu harga ayamnya sudah tembus 50.000. Tetapi kalau kita bandingkan dengan upah minimum provinsi di Jakarta pada tahun 2023 itu juga angkanya itu tembus Rp4.901.798. Jadi masih tetap tinggi. Ini kok sama ya pola komunikasinya Pak Jokowi dengan Pak Ganjar ini ya. Sama-sama kaget gitu ya. Apakah karena memang Ganjar itu disebut sebagai Little Jokowi, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya dilakukan oleh Ganjar. Pak Jokowi belusukan ke pasar, ngecek harga ayam, harga komoditi lain. Ganjar juga ngecek harga komoditi lain, ya termasuk harga-harga komoditi di pasar, maksud saya termasuk harga ayam gitu. Pak Jokowi kaget di pasar Palmerah, kemudian Ganjar Pranowo juga kaget di pasar Citerep Bogor. Tetapi yang jadi persoalan saya kira ini mestinya ya pola seperti ini belusukan dari Ganjar Pranowo ini mestinya dihentikan ya, karena ini berkali-kali kan Ganjar Pranowo blunder ya ketika melakukan belusukan. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika dia belusukan ke sebuah pasar di Jakarta Utara, Pasar Anyar Bahari, seingat saya pada waktu itu kan juga Ganjar Pranowo itu bikin blunder karena pada waktu itu dia kaget ketika mendengar ada seorang pedagang melaporkan bahwa retribusi di pasar itu sangat tinggi memberatkan para pedagang, dan kemudian otomatis langsung bergerak cepat Ganjar Pranowo langsung menelpon pejabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan juga Sekda DKI Jakarta. Dia melaporkan soal itu. Nah, ini yang kemudian menjadikan para netizen membulinya. Ini ada apa urusannya Ganjar Pranowo? Pertama, kok dia cawe-cawe urusan provinsi Jakarta. Yang kedua, seolah-olah dia menempatkan dirinya seperti seorang presiden yang sudah yang bisa memerintahkan seorang pejabat gubernur di DKI Jakarta. Itu yang banyak dikritik, dan waktu itu Ganjar Pranowo dia ngaku terheran-heran. Bagaimana mungkin dia ingin membantu seorang pedagang yang mengeluhkan pungutan yang memberatkan mereka di pasar Jakarta, kok dia malah dibully oleh para netizen. Tetapi netizen ini kan kemudian membandingkan dengan kinerjanya Ganjar di Jawa Tengah yang juga tidak cukup bagus, yang tidak cukup perform, dan juga posisi dia itu masih menjadi gubernur Jawa Tengah. Karena kan sampai sekarang Ganjar Pranowo itu masih belum cuti sebagai gubernur. Jadi dia tidak etis kalau dia kemudian sampai menelpon seorang gubernur di provinsi lain dan mempersoalkan kenapa banyak ada pungutan yang sangat tinggi. Padahal urusan dia di provinsi sendiri juga belum beres. Nah, tapi walaupun dibully, rupanya Ganjar pada waktu itu dia tidak jerah. Dia masih melanjutkan, kemudian dia sidak begitu ya ke kawasan di Jakarta Selatan yang masih dilanda banjir begitu, di kawasan Pasar Minggu. Dan pada waktu itu dia juga bertemu warga, menampung keluhan warga yang mengeluhkan bahwa mereka masih terus dilanda banjir. Dan di sini lagi-lagi Ganjar Pranowo itu dibully oleh netizen. Karena apa? Karena di Jawa Tengah, bahkan di kota Semarang dan sekitarnya itu banjirnya masih sangat parah dan sampai sekarang juga belum bisa diatasi. Kalau di Jakarta ini kan sejak ditangani oleh Anies Baswedan itu relatif terjadi penurunan tingkat banjir, dan kemudian kalau ada banjir itu air menggenang itu tidak cukup lama, yang pada waktu itu Anies Baswedan menyebutnya hanya parkir sebentar dan kemudian dia bisa dialirkan, bisa surut banjirnya. Dan inilah yang kemudian dibully oleh Butet Ketenarajasa pada waktu
acara puncak peringatan Hari Bung Karno ya di Gelora Bung Karno di Jakarta pada waktu itu. Butet, ini tim sesnya dari Ganjar, waktu itu membuli Anies, menyebutnya sebagai presiden yang pandir karena banjir disebut hanya air yang parkir begitu ya. Sementara kalau di Jawa Tengah dan Semarang khususnya itu sebenarnya bukan hanya netizen atau warga Jawa Tengah yang mengeluhkan. Ibu Megawati, ini Ketua Umum PDIP sendiri katanya sudah memberikan catatan khusus kepada Ganjar Pranowo yang harus bisa menyelesaikan persoalan rob di Kota Semarang. Ini yang saya kira ini problem yang berat bagi PDIP untuk bagaimana mengkapitalisasi Ganjar Pranowo itu ya, karena kalau dia masih terus menggunakan pola yang sama dengan Pak Jokowi, ya orang itu akan melihat ya ini nggak autentik lagi Ganjar. Dan kedua, Ganjar memang bukan Pak Jokowi, beda banget gitu ya. Jadi akhirnya yang terjadi adalah Ganjar terus-menerus dibully. Nah, kalau terus-menerus dibully, saya tidak terlalu kaget kalau kemudian ya elektabilitas Ganjar Pranowo itu semakin berat, dan kelihatannya PDIP juga semakin menyadari ini ya, bahwa Ganjar memang tidak bisa dikapitalisasi lagi. Ya memang saya kira seperti itu ya, Ganjar itu dulu elektabilitasnya dia tinggi karena dia di-endorse terus-menerus oleh Pak Jokowi dan dia itu didukung oleh relawan Pak Jokowi. Tetapi setelah Ganjar diambil oleh PDIP, dideklarasikan oleh Ibu Megawati dan ada tanda-tanda Pak Jokowi tidak lagi mendukungnya, elektabilitas Ganjar itu terus turun. Ya, ini saya kira wajar. Kenapa? Karena satu, tentu saja perolehan suara PDIP dibandingkan dengan perolehan suara Pak Jokowi itu pada katakanlah pemilu dan Pilpres 2019 saja kan jauh sekali ya. Angka PDIP itu pada pemilu 2019 itu hanya 19,3%, sementara Pak Jokowi ya angkanya sangat tinggi sekali, dia mengalahkan di atas 60%. Jadi dari situ saja kita tahu kalau toh kemudian Ganjar ini, kalau hanya mengandalkan PDIP, elektabilitas Ganjar itu nggak akan jauh-jauh dari angka begitu tadi, angka 19, ya 20-25%-an begitu. Nah ini tentu saja berat karena harusnya orang seperti Ganjar itu ketika diusung oleh sebuah partai itu memberikan efek ekor jas atau kotel efek gitu ya. Jadi biasanya sebuah partai itu mendukung seorang kandidat itu karena berharap tadi limpahan ekor jasnya, kotel efeknya bisa mendongkrak perolehan suara partainya. Misalnya ketika Pak Jokowi diusung oleh PDIP, ya PDIP kemudian diharapkan suaranya naik, walaupun juga tidak terlalu signifikan. Tetapi tetap saja figur Jokowi itu dia punya elektabilitas sendiri yang lebih besar dibandingkan PDIP. Sementara Ganjar Pranowo ini ada tanda-tanda ya dia memang tidak punya elektabilitas sendiri karena sebagai seorang gubernur memang Ganjar itu tidak punya cukup prestasi yang bisa dibanggakan. Ada persoalan kemiskinan di Jawa Tengah yang terus jadi persoalan, kemudian UMP di Semarang juga rendah, belum lagi persoalan-persoalan lingkungan, konflik dia dengan warga Kendeng, konflik dia dengan warga Wadas dan sebagainya. Jadi sulit untuk membranding Ganjar. Nah sekarang ketika dia mencoba mengulang sukses Pak Jokowi dengan belusukan di pasar-pasar, ternyata dia malah dibully. Jadi ya menurut saya ini timnya Ganjar harus kembali merumuskan bagaimana sih mau membranding Ganjar Pranowo itu. Kalau dia mau di branding seperti Pak Jokowi, saya kira dia satu memang Ganjar bukan Jokowi. Yang kedua, ini sangat jelas sinyalnya bahwa Pak Jokowi sekarang akan mengalihkan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Jadi kalau dia tetap menggunakan pola itu, pola yang dilakukan oleh Jokowi dan berharap di-endorse oleh Pak Jokowi, ya ini bisa jadi blunder baru dari Ganjar Pranowo. Begitulah. Dan sekarang ini di era media sosial, new media ini, netizen itu dengan mudah mengakses data-data ya. Jadi kalau lain kali menurut saya kalau mau belusukan di pasar, ya Ganjar Pranowo mestinya dibekali dengan data yang lebih lengkap. Berapa sih harga-harga komoditi sembako misalnya di pasar di Jawa Tengah, dan kemudian bagaimana dengan daerah lain, dan kemudian yang kalau orang media menyebutnya angle apa atau pesan apa yang akan disampaikan pada publik. Jangan kayak gini, pesan kaget di Citra Bogor bahwa harga ayam tembus 40.000, ternyata di daerahnya sendiri itu harganya lebih tinggi dari situ. Kenapa kok Ganjar tidak kaget ketika harga ayam di wilayahnya sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan Bogor? Mestinya dia ketika dia bicara di Citirep, dia mesti bilang begini, oke, harga pas di sini memang tinggi, 40.000 itu cukup tinggi, tapi Anda masih beruntung gitu ya. Karena di tempat saya, di Tegal, di Pemalang itu harganya masih lebih tinggi. Itu hanya sekedar saran saja untuk Pak Ganjar Pranowo. Jadi
Saya nggak kaget kalau kemudian para netizen ini sekarang lagi banyak bersenang-senang dengan melakukan bullying terhadap Ganjar Pranowo. Sementara saya sendiri nggak ingin terlibat dalam bully-membuli, karena buat saya dorong agar para kandidat ini tidak cuma belusukan, tidak hanya pencitraan, tapi mulai memaparkan gagasan-gagasannya, visinya apa ketika mereka nanti terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi perdebatan di pemilu, di pilpres itu jadi lebih bermutu, tidak seperti sekarang lucu-lucuan dan kemudian bully-bulian. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.